Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Armel Gifari. Di sini saya akan berbagi kepada Anda semua mengenai tata cara perawatan salah satu hewan yang reptil yang kecil yang cukup baru di Indonesia, namanya crested gecko. Disclaimer dulu, saya di sini penghobi, saya bukan seller, saya bukan belum jadi breeder juga. Saya juga belum pernah mengawinkan crested gecko sampai kemudian punya anak keturunan, saya belum pernah. Jadi saya murni yang saya bagikan kepada Anda ini adalah pengetahuan selama saya mempelajari tentang bagaimana tata cara merawat crested gecko di luar negeri, secara online. Saya pelajari habitatnya, kemudian bagaimana kiper di luar negeri itu handle dan merawat crested gecko. Nah, ini yang akan saya bagikan kepada Anda. Jadi so far selama saya merawat crested gecko ini belum pernah ada masalah dan saya pikir perawatannya cukup simple ya. Jadi ini yang ingin saya bagikan kepada Anda semua. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, ini sekarang saya mau share tentang setting kandang crested gecko. Seperti yang Anda lihat di layar ini, sorry kalau pengambilan gambarnya mungkin memusingkan Anda. Saya masih amatir nih, jadi kameranya cuma satu. Mudah-mudahan tetap informatif ya tentang bagaimana menyeting kandang crested gecko. Ini pertama saya mulai dari box. Boxnya ini pakai box es krim yang 8 liter. Jadi atasnya ini saya bolongin, terus pinggir-pinggirnya juga. Ini kalau teman-teman lihat pinggir-pinggirnya. Ini juga dibolongin, terus di bagian depannya ini dikasih akrilik gitu. Jadi bisa kita lihat tuh depannya. Nah, ini dari segi kandang. Ini untuk baby atau juve masih cukup lah. Tapi kalau sudah adult mungkin harus pindah ke yang 15 liter mungkin. Ini 8 liter ya. Gitu. Ini masalah box. Yang paling penting diperhatikan ya ini ada ventilasi ini supaya nggak jamuran di dalamnya, ada aliran udara, ventilasi kanan kiri. Tapi jangan terlalu besar ya lubang-lubangnya ya. Ini saya pakai apa ya namanya ya? Plastik apa ya? Anda lihat aja lah, nanti coba cari di Google apa namanya. Tapi yang jelas ini bahannya plastik. Terus oke, sekarang kita setting dalamnya. Untuk dekorasi ya. Yang pertama substrat, saya pakai substratnya ini substrat kokopit yang saya mix dengan sphagnum moss. Tujuannya apa di mix dengan sphagnum moss? Tujuannya adalah supaya dia tetap lembab. Kalau pure kokopit biasanya dia lebih cepat kering kalau kokopit. Nah, kalau dikasih moss dia relatif lebih lambat dia keringnya. Karena settingan kandang saya di sini menggunakan bioaktif terarium lah kasarnya. Ya, bioaktif system. Jadi ada di dalamnya tuh ada springtail atau detritivore di substratnya. Tujuannya dia akan mengunyah makanan sisa atau mengunyah kotoran dari crested gecko gitu supaya kandangnya nggak muncul amonia dan kemudian ya ada siklus nitrogen yang bisa membuat si hewannya sakit. Itu ya dari secara substrat. Kemudian yang kedua saya menggunakan ini nih daun-daun artificial nih. Daun artificial. Sorry ini ada crested gecko-nya, dia terganggu nggak ya? Ini saya menggunakan daun artificial. Saya keluarin aja ya. Saya keluarin aja. Nah, tuh. Nah. Takut dia. Sorry bos. Nah nih daun artificial kayak gini. Ini daun plastik biar nggak cepat rusak dia. Saya sengaja kasih yang daun plastik begini supaya kalau kita semprot-semprot tuh ada titik-titik air begini dia masih bisa minum di situ. Jadi ini fungsinya itu ya, membantu dia untuk sembunyi, hiding, terus yang kedua membantu dia untuk minum. Selain disemprotkan ke dinding-dindingnya. Kemudian di sini saya menggunakan ini
Ini bahannya plastik. Ini biasanya untuk kabel klip ya. Kabel apa ya namanya ya? Kabel protektor. Nah ini keras, plastik. Ya tujuannya supaya nggak berjamur juga, supaya nggak cepet rusak. Makanya saya kasih pakai plastik. Bisa sih pakai ranting-ranting kalau Anda pengen banyak bahan organik di kandang. Cuma saya yang organik di sini cuma si kokopitnya aja. Di luar itu ini semuanya plastik, daun plastik, kemudian ranting-rantingnya plastik, lalu ini juga batangnya plastik, termasuk hiding cave-nya ini yang entah kepake entah enggak, ini bahannya plastik. Ini hiding cave ya teman-teman ya. Ini hiding cave yang kayaknya nggak pernah saya lihat dia masuk ke hiding cave. Dia lebih suka nangkring di sini atau ya sembunyi di balik-balik daun gitu. Lalu untuk tempat minum dan tempat makannya saya pakai begini. Begini aja nih. Ini belum di strike. Kemarin kebanyakan saya ngasih 4 kayaknya. Ini sisa 1. Ya kalau sisa 1 gini dikeluarin aja ya. Dikeluarin aja. Ini saya kasih, jadi saya double nih antara tempat dishnya itu sama ini supaya ini gampang dikeluarin, gampang dicuci. Karena ngeluarin itu repot. Kalau ngeluarin ini kan gampang. Saya bisa beli cup yang murah-murah itu saya ganti-ganti aja, jadi nggak usah nyuci langsung gitu. Itu kemudian tempat minum sama aja, pakai cup itu juga diisi. Terus air di sini relatif saya semprot mungkin kurang lebih 3 atau 4 hari sekali lah gitu. Jadi dia tuh nggak butuh yang sangat lembab sampai di sini keluar air terus ya, bisa-bisa nanti malah sakit. Yang paling penting itu kita semprot, ada di relatif lebih lembab, terus ada tempat air juga, dia bisa minum sebenarnya di situ. Jadi pas kita semprot tuh dia minum. Atau ya hidrasi berikutnya dari makanannya. Jadi kalau kita kasih makanan yang bentuknya kayak bubur itu dia sekaligus minum di situ. Jadi nggak dehidrasi. Termasuk jangkriknya juga. Jangkriknya kita kasih gutload yang nggak kering ya. Jadi gutloadnya kadang-kadang saya repasinya buburnya itu saya bikin, terus saya taruh di kandang jangkriknya supaya dimakan gitu sama jangkriknya. Itu lebih kandungan airnya lebih tinggi jadi relatif si gekonya juga terhidrasi gitu ya. Itu aja mungkin dari saya. Kalau Anda ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oh ya, sorry yang terakhir, ini kenapa ada kayu-kayuan? Kalau Anda lihat ada kayu beneran ini ya. Ini sebenarnya buat rumahnya springtail karena saya pakai bioactive system. Jadi ada springtailnya di sini, detritivore. Dia si springtail tuh suka tuh berada di situ, berada di kayu-kayu, di balik-balik kayu itu untuk sembunyi, untuk dia tinggal gitu, untuk suasana yang lebih lembab supaya nggak mati. Di situ. Nanti kalau dia harus dibawa waktunya kerja kan banyak kotoran-kotoran ini, nanti dia makan si kotoran-kotorannya. Itu aja mungkin dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan Anda tanyakan di kolom komentar atau ya kalau Anda lihat ini di Facebook grup berarti Anda silahkan tanya aja di grup. Terima kasih. Selamat siang.